SHLLM yang samping saya, dan untuk program studi Hukum Administrasi Negara itu dipimpin oleh Bapak Dr. Muhammad Ilham Arif Saputra, SHMKN. Baik, Pak Dr. Putra mungkin sudah bisa bergabung bersama kita di atas. Baik. Oh, selesai nih. Oh, kita enggak paralel. Baik. Jadi, baik, boleh. Baik. Jadi kalau biasanya tahun lalu itu kita paralel, sekarang tetap paralel sebenarnya. Cuman ya karena ada beberapa kegiatan yang bersamaan sehingga kita akan memulai dengan sesi masing-masing ya. Baik, di sesi pengenalan prodi ini terdapat 3 paparan materi. Yang pertama adalah mengenai penyelenggaraan pendidikan dan kalender akademik Fakultas Hukum Unhas. Dan yang kedua ada pengenalan prodi sarjana hukum sarjana ilmu hukum, dan yang ketiga ada pengenalan prodi sarjana hukum administrasi negara. Untuk sesi pertama ini kita akan dengarkan paparan materi mengenai penyelenggaraan pendidikan dan kalender akademik Fakultas Hukum Unhas yang sebenarnya dibawakan oleh Wakil Dekan 1 bidang akademik, namun beliau berhalangan sehingga materi ini tentu akan dipaparkan oleh Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum. Dan akan langsung dilanjutkan ya Pak mengenai pengenalan prodi Sarjana Ilmu Hukum. Baik, materinya akan dibawakan oleh Bapak Dr. Maskun, namun sebelumnya saya sampaikan pula bahwa beliau adalah dosen Fakultas Hukum Unhas yang berada pada departemen, dosen dari sumber daya Departemen Hukum Internasional. Dan Pak Dr. Maskun ya saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum, S1 Ilmu Hukum. Baik, kepada Bapak dengan hormat disilahkan untuk menyampaikan materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak Ibu Moderator, Ibu Dr. Inggit, dan didampingi oleh Bapak Dr. Kadarudin, Bapak Ibu, kawan-kawan panitia, dan mahasiswa ya, mahasiswa baru yang berada di ruangan Baharudin Lopa dan atau kemudian yang mengikuti secara daring. Selamat datang dan selamat bergabung dengan Fakultas Hukum Unhas, baik pada prodi Ilmu Hukum maupun pada prodi Hukum Administrasi Negara. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, pada sesi pertama, materi ini sesungguhnya harusnya menjadi domain dari Bapak Pembantu Dekan Bidang Akademi, Riset, dan Inovasi, tetapi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibu Dekan bahwa beliau dalam keadaan tahap penyembuhan, sehingga kita berdoa bersama semoga beliau segera sembuh, dan materi ini kemudian akan coba saya cover, saya bawakan, dan sekaligus saya lanjutkan dengan prodi Ilmu Hukum. Jadi yang disampaikan adalah tentang peraturan akademik, jadi peraturan akademik dan kalender akademik. 2 item yang sangat penting bagi seorang mahasiswa hukum di kedua prodi yang merupakan bekal awal ketika Anda seluruhnya memulai atau menapaki perkuliahan di Fakultas Hukum. Jadi 2 hal ini yang sangat penting. Jadi sebelum kita bicara tentang pengenalan kurikulum khususnya ataupun pengenalan akademik, maka yang paling terpenting sebagai seorang mahasiswa hukum, mungkin juga kemarin sudah disampaikan di tingkat universitas, adalah bagaimana memahami visi dan misi universitas. Itu sudah disampaikan kemarin. Visi dan misi universitas kemudian diturunkan ke dalam bentuk visi dan misi fakultas. Dan ketika kita bicara tentang visi dan misi fakultas, maka kita bicara bahwa visi adalah pusat unggulan pengembangan insani dan ilmu hukum berbasis benua maritim Indonesia. Itu visinya. Jadi seorang mahasiswa hukum kalau ditanya apa visinya itu harus ditahu gitu. Dari visi kemudian kita turunkan dalam bentuk misi. Nah, di misi ini kita punya 4 misi. Jadi Fakultas Hukum itu punya 4 misi, yaitu mengembangkan lulusan yang berkarakter dan berakhlak mulia, kemudian menyelenggarakan pembelajaran yang inovatif, mengembangkan ilmu hukum yang inovatif dan berbasis benua maritim Indonesia,
dan kemudian yang terakhir menyebarluaskan ilmu hukum bagi kemaslahatan masyarakat. Jadi ada 4 misi yang diturunkan dari visi yang ada. Penurunan visi dan misi ini teman-teman semua atau adik-adik semua tentunya akan mengarahkan kita pada pencapaian tujuan. Ya, jadi pencapaian tujuan. Jadi visi, misi dan tujuan. Apa tujuan yang hendak dicapai dengan berkuliah di Fakultas Hukum Unhas? 1. Yang pertama, dihasilkannya sarjana hukum yang berkarakter dan berakhlak mulia. Jadi sisi integritasnya menjadi sesuatu yang sangat penting untuk ditonjolkan. Kemudian kedua, dihasilkan sarjana hukum yang berkualitas, inovatif, profesional, dan berdaya saing nasional dan internasional. Nanti sebentar kita akan uraikan lebih detailnya ya, detail-detail yang seperti yang sudah disampaikan. Kemudian yang ketiga, dihasilkannya kajian hukum yang inovatif dan berbasis benua maritim. Jadi selalu konteksnya pada basis benua maritim Indonesia. Kemudian yang berikutnya, termanfaatkannya kajian hukum bagi kemaslahatan masyarakat, kemudian terselenggaranya tata kelola yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi, dan yang kemudian yang kelima, terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan berkualitas. Teman-teman semua, tujuan yang ditetapkan ini sesungguhnya berangkat atau merujuk pada Peraturan Rektor 2784 atau 2781 garing UN dan seterusnya 2018 tentang penyelenggaraan program studi sarjana. Jadi ini menjadi dasar hukum kita. Jadi kalau kalian mau cari apa sih dasar hukum yang disampaikan oleh Pak Maskon, ataupun yang disampaikan oleh Pak WD1, silakan buka Peraturan Rektor 2781 tentang penyelenggaraan program sarjana. Kemudian yang berikutnya, dari tujuan-tujuan yang kita sudah tetapkan, kemudian kita menguraikannya dalam bentuk nilai. Nilai-nilai ini sebenarnya tidak terlepas dari kondisi yang melingkupi Fakultas Hukum Unhas ini kemudian bertumbuh kembang. Jadi Anda bisa melihat pada poin A, poin B, dan poin C sampai D. Jadi ada integritas. Jadi integritas ini sebenarnya dia mewakili kejujuran, keberanian, bertanggung jawab, dan teguh pada pendirian. Kalian bisa lihat yang dalam kurungnya itu adalah bahasa daerah tentunya, karena memang kontekstualnya dan konseptualnya berangkat dari budaya Bugis dan Makassar. Kemudian inovatif, maka dia akan melahirkan kombinasi dari kecerdasan, kreatif, dan berorientasi mutu, mandiri, dan kepeloporan. Itu yang dimaksud dengan inovatif. Adapun katalitik, yaitu mewakili sikap yang berani, keteguhan hati, deduktif, dan kompetitif. Serta yang terakhir nilai arif, di mana hal tersebut merupakan manifestasi saling menghargai, saling mengingatkan, dan saling memuliakan. Jadi seorang sarjana hukum sebenarnya di ending dari perjalanan panjang Anda semuanya nanti di Fakultas Hukum ini, nilai-nilai ini seharusnya bisa terimplementasi atau terkristalisasi pada diri Anda semua. Nah, ini yang kita inginkan. Sehingga apapun nanti profesi yang Anda lakonkan nantinya akan menunjukkan betapa kuat dan kokohnya nilai-nilai tersebut terkristalisasi dalam diri Anda semua. Next saja supaya jangan terlalu ya. Jadi adapun profil lulusannya, profil lulusan ini berangkat dari 2 pertanyaan mendasar sebenarnya. Pertanyaan mendasar yang pertama, Anda kalau selesai mau jadi apa? 1 ya. Jadi Anda kalau mau selesai mau jadi apa? Dan yang pertanyaan yang kedua adalah kalau selesai di masyarakat Anda mau berkontribusi apa? Nah, itu 2 pertanyaan mendasar berhubungan dengan profil lulusan. Oleh karena itu, berangkat dari 2 pertanyaan mendasar tersebut, maka Fakultas Hukum Unhas menetapkan profil lulusannya kurang lebih yang ada di hadapan Anda semua. Jadi yang pertama menjadi penegak hukum.
kemudian yang kedua menjadi konsultan hukum, dan yang ketiga kemudian menjadi perancang peraturan perundang-undangan. Penegak hukum ini tentunya harus dimaknai dalam luang lingkup yang sangat luas ya. Jadi bukan hanya jaksa, hakim dan seterusnya, tetapi lebih dari seluruh aktivitas pekerjaan yang membutuhkan penegakan hukum. Jadi dalam konteks orang yang mengerjakannya. Kemudian konsultan hukum ini tentunya profil lulusnya adalah mereka yang ketika nanti Anda selesai, Anda mau bekerja jadi apa, yang jelasnya bahwa lakon yang kita perankan adalah lakon-lakon pemberian konsultan hukum. Jadi itu bisa konteksnya juga sangat luas, bisa di perusahaan, bisa di pemerintahan, ya, bisa juga dalam konteks lakon konsultan hukum itu menjadi mandiri, misalnya Anda membuka kantor konsultan hukum dan seterusnya. Nah, itu. Dan yang ketiga adalah profilnya adalah perancang, jadi perancang peraturan perundang-undangan. Kenapa menjadi perancang? Karena pada umumnya setiap mahasiswa hukum eksistensinya sebenarnya adalah seorang perancang. Makanya nanti ketika Anda kuliah nanti di Fakultas Hukum Unhas, baik di Prodi Ilmu Hukum dan atau di Prodi Hukum Administrasi Negara, maka Anda akan dibekali satu mata kuliah yang dari sisi knowledge dapat dan dari sisi skill juga dapat, dari sisi pengetahuan dan dari sisi keterampilan. Nanti akan ada namanya mata kuliah perancang peraturan perundang-undangan. Nah, itu secara skill dan knowledge-nya akan tersebar dalam berbagai peraturan dalam berbagai mata kuliah yang ada di Fakultas Hukum Unhas. Next please. Dan profil lulusan tersebut sesungguhnya menghadirkan sebuah filosofi pendidikan sebenarnya. Jadi filosofi pendidikan satu hal yang mengilhami kenapa sih harus ada Fakultas Hukum di Unhas misalnya. Dan dalam konteks ini maka Fakultas Hukum pada dasarnya menetapkan bahwa filosofi pendidikan ilmu hukum adalah mendidik mahasiswa dengan pengetahuan menyeluruh terkait hukum. Jadi mendidik Anda secara holistik untuk memahami hukum, berwawasan kritis dan berkarakter, untuk menjadi pribadi yang seimbang secara fisik dan mental dalam menyelesaikan permasalahan hukum pada tingkat nasional dan global berdasarkan nilai-nilai benua maritim, sebagaimana tadi pada konteks nilai yang sudah saya sampaikan, integritas, inovatif, katalitik, dan arif. Jadi filosofi inilah kemudian yang harusnya menjadi bekal, menjadi starting point bagi teman-teman semua atau Anda semua untuk mengedepankan bahwa sebagai seorang sarjana hukum, Anda ketika masuk di Fakultas Hukum, maka kita akan membekali Anda dengan segala hal yang sangat ideal. Seluruhnya itu hal yang sangat ideal. Seharusnya dan sepatutnya seluruh nilai-nilai yang ada dengan filosofi yang sudah ada seperti ini, itu harusnya Anda bisa wujudkan. Karena kemudian fakultas ini hanya akan mengantar Anda pada titik di mana Anda akan memenuhi atau memperoleh seluruh yang seharusnya diperoleh, baik dari sisi pengetahuan maupun dari sisi keterampilan, tetapi akan kembali kepada Anda semua. Anda yang akan menentukan do you wanna be apa, kamu mau jadi apa. Nah, maka nilai-nilai ini mau jadi apapun Anda, maka nilai-nilai integratif, nilai-nilai inovatif, nilai-nilai katalitik, dan nilai-nilai arif harus menjadi pegangan bagi Anda, baik pada saat Anda memasuki di hari pertama nantinya di tanggal 16 perkuliahan, sampai kemudian Anda menjandang satu gelar yang kita sebut dengan sarjana hukum. Next please. Oke. Ya, di Fakultas Hukum Unhas ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dekan ada 5 program studi. Ya, ada 5 program studi. Program studi S1 itu atau sarjana ada 2, 1 sarjana ilmu hukum, saya yang untuk sementara ini diberikan amanah untuk menjadi ketua program studi. Kemudian ada program studi hukum administrasi negara, nanti sebentar ada Pak Dr. Ilham Muhammad Ilham Arisaputra SHMKN. Kemudian ada S2 Kenotariatan, tadi ada Ibu Dr. Sri Susianti Nur, kemudian ada S2 Ilmu Hukum, Bapak Dr. Hasbir, dan kemudian
S3 Ilmu Hukum Profesor Dr. Marwati Risa. Jadi paling tidak ada gambaran lah bahwa kalian tahu, oh saya kalau mau selesai S1, kalau mau langsung S2, oh ternyata di Fakultas Hukum UNHAS juga ada. S3, oh ada juga. Jadi kalian punya pilihan yang banyak untuk itu. Oleh karena itu dalam pencapaian mulai tadi visi, misi, tujuan, nilai, dan seterusnya, maka yang akan hantar kalian sebenarnya sebagai sivitas akademika, jadi kalian ini adalah bagian dari sivitas akademika. Jadi nggak akan ada fakultas hukum kalau nggak ada mahasiswanya, kan begitu. Ya kan? Karena harus ada yang diajar gitu. Beginian juga nggak akan ada mahasiswa kalau nggak ada dosennya. Kalian mau diajar sama siapa? Ya kan? Demikian juga ada namanya tendik. Tendik itu tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu adalah mereka nantinya di bagian administrasi yang akan membantu Anda semua. Jadi kita ini adalah satu kesatuan yang utuh. Jadi satu kesatuan yang utuh yang harusnya bisa bekerja sama dengan baik. Nah, itulah fungsi dan peran-peran termasuk peran-peran prodinya nanti yang akan dilaksanakan. Dan di hadapan teman-teman semua atau Anda semua, maka Anda bisa melihat bahwa hingga saat ini dosen aktif di Fakultas Hukum UNHAS hingga hari ini berjumlah 96. Tadi di profil kita itu masih data lama ya, masih data lama, tapi itu tidak mengherankan karena memang selama COVID 2 tahun terakhir ini kita belum pernah lagi mengupdate profil fakultas, tetapi itu tidak ada masalah karena kemudian peningkatannya juga tidak terlalu signifikan. Hanya ada memang penambahan dari data sebelumnya 94 sekarang menjadi 96 karena pada tahun ini ada penerimaan dosen yang baru kita lakukan. Ada beberapa penerimaan dosen yang kita lakukan. Dan yang menariknya adalah 33 dari yang menariknya adalah 33 dari dosen kita, 33 dari dosen kita itu adalah bergelar profesor. Jadi ini merupakan satu kebanggaan sebenarnya, satu kebanggaan yang tidak bisa kita pungkiri bahwa Fakultas Hukum UNHAS ini adalah salah satu ya, kalau boleh dibilang bukan lagi salah satu sebenarnya, yang paling banyak profesornya di Fakultas Hukum se-Indonesia. Jadi kalau kalian mau cari jumlah profesor paling terbanyak di Indonesia, maka datanglah di Fakultas Hukum UNHAS. Maka sebuah kebanggaan yang tentunya sebuah kebanggaan yang selalu dicita-citakan, di mana Anda seluruhnya nantinya akan diajar oleh ke-33 profesor tersebut. Ke-33 profesor tersebut dengan keahlian di bidang masing-masing yang sangat mumpuni, tentunya akan sangat bermanfaat bagi Anda untuk belajar langsung dari sang maha guru ya, sang maha profesor itu kan maha guru gitu. Oke, kita lihat di beban studi. Nah, ini beban studi. Beban studi itu di Fakultas Hukum UNHAS sebenarnya kalau secara teori beban studinya kurang lebih 144 sampai 160, tetapi untuk selesai di Fakultas Hukum UNHAS itu minimal 145 sampai maksimalnya 149. Itu jumlah SKS-nya. Jadi jangan khawatir 7 semester bisa selesai. Masuk semester 8 insya Allah sudah bisa sarjana. Kalau yang benar-benar punya planning yang terencana dengan bagus. Ya, dan setiap semesternya itu Anda bisa mengambil maksimal 24 SKS. Ya, kecuali semester 1, semester 2 karena Anda semua nantinya masih sifatnya mata kuliahnya itu masih sifat mata kuliah wajib yang terprogram. Jadi kalian akan mengambil mata kuliah yang sama. Ya, setelah semester 3 sudah mulai banyak ragam yang akan sangat ditentukan pilihan-pilihan mata kuliah apa yang hendak Anda lakukan. Dan Anda harus ingat, jangan pada poin 5 ya, Anda perhatikan baik-baik di poin 5, nanti juga dibaca di buku pedoman, di buku panduan juga yang kita sudah bagikan. Mahasiswa yang berstatus tidak aktif selama 2 semester berturut-turut dinyatakan putus studi. Jadi jangan coba-coba untuk cuti liar. Jadi Anda tidak melaporkan bahwa Anda tidak kuliah 2 semester berturut-turut ya. Kalau Anda lakukan itu, maka biar Anda jungkir balik dari manapun, itu tidak akan bisa lagi Anda kembali menjadi mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS atau mahasiswa UNHAS. Karena sistem akan menghapus secara otomatis. Jadi 2 semester Anda tidak aktif, 2 semester Anda tidak aktif secara berturut-turut, tolong diingat itu, 2 semester secara Anda tidak aktif secara 2 semester secara berturut-turut, maka sistem menghapus Anda secara otomatis. Maka siapapun tidak akan bisa lagi
menghidupkan Anda atau menarik data Anda, automatically dia terhapus ya. Jadi kalau mau cuti bilang izin yang resmi, tetapi belum boleh cuti di semester 1, semester 2 ya, nggak bisa. Kalau mau cuti nanti semester 3 dan seterusnya. Masa studi itu 8 semester dan paling lama 14 semester, jadi minimal 4 tahun dan paling lama 7 tahun. Dan 4 tahunnya itu bukan berarti 8 semester ya, masuk semester 8 bisa selesai. Jadi pada umumnya teman-teman Anda, senior-senior Anda selesai 3 tahun 6 bulan something, itu sudah bisa selesai. Yang penting sudah masuk semester 8, boleh ujian. Ya, sudah boleh ujian. Mudah-mudahan nanti kita bisa persingkat lagi sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan. Berikutnya itu di masa studi. Jadi kalau 4 semester Anda tidak selesai berarti Anda 14 semester juga Anda tidak selesai berarti Anda juga drop out. Kemudian cuti akademik. Cuti akademik ini tadi saya sudah sampaikan bahwa Anda tidak boleh cuti akademik di 1 tahun pertama. Ya, jadi Anda tidak boleh cuti akademik selama 1 semester yang diberikan kepada mahasiswa maksimal 2 kali selama masa studi dan tidak boleh dilakukan 2 semester berturut-turut dan belum pernah mengundurkan diri. Dan intinya Anda juga hanya bisa cuti pada semester 3 dan seterusnya. Ya, jadi semester 1, semester 2 no choice. No choice. Kemudian itu tadi tidak boleh dilakukan berturut-turut karena automatically nanti Anda akan dipandang drop out. Tadi sudah disebutkan bahwa cuti tidak diperkenankan kepada semester 1, semester 2. Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik. Ya, jadi kalau nanti Anda dapat beasiswa, no, karena kalian ada role model. Kemudian selama cuti akademik, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik dalam bentuk apapun. Automatically, kemudian permohonan cuti akademik harus mendapatkan persetujuan KPS, jadi harus persetujuan KPS dan diajukan secara tertulis ke biro akademik. Itu nanti kami akan sangat membantu Anda untuk semua kebutuhan akademik Anda. Kemudian masa cuti akademik tidak dimasukkan dalam perhitungan masa studi. Jadi kalau Anda cuti resmi, jangan khawatir, itu nanti tidak akan menghitung di jumlah semester yang akan Anda lakoni. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa di semester 14, kalau Anda pernah cuti 1 semester misalnya di antara masa itu, maka masa studimu akan diperpanjang 1 semester juga, sesuai dengan yang Anda tinggalkan. Intinya seperti itu. Next please. Dan yang paling terpenting juga bahwa ada yang disebut dengan penasihat akademik. Saya nggak tahu sih seperti apa waktu di SMA, mungkin dulu konseling kayak guru BP, seperti itu kali ya di SMA. Di fakultas ini setiap mahasiswa fakultas hukum punya penasihat akademik. Nah, yang paling terpenting adalah Anda seluruhnya memanfaatkan penasihat akademik ini dengan baik. Jadi Anda mau berdiskusi dengan baik. Apa yang Anda rencanakan, kalau kemudian dapat persoalan, tolong sampaikan ke penasihat akademik. Penasihat akademik nanti yang akan sangat banyak membantu Anda dalam proses perkuliahan atau dalam kehidupan kampus nantinya, khususnya apalagi kalau kemudian kita sudah kuliah dalam bentuk luring. Next please. Kemudian status mahasiswa sarjana itu terdiri dari aktif dan tidak aktif. Yang status aktif tentunya seperti kalian ini status aktif karena sudah registrasi dan sudah terregistrasi secara akademik. Kemarin saya coba cek di sistem sampai direktorat, I know all, saya tahu semua Anda tinggal di mana, alamat Anda, nomor telepon Anda, Bapak Ibu Anda kerja di mana, itu ada semua. Itu ada semua, kita punya semua datanya. Kemudian status aktif juga mengikuti transfer kredit tadi yang sudah akan disampaikan oleh Ibu Dekan untuk Merdeka Belajar, tapi nanti kita akan bicara banyak tentang itu. Kemudian status tidak aktif, ya kemudian kalau dia tidak aktif berarti kalian tidak terdaftar ya. Kalau tidak terdaftar otomatis kalian tidak aktif, Anda menjalani cuti akademik, kalau terkena skorsing, atau kemudian Anda mengundurkan diri dari mata kuliah pada semester berjalan. Dan yang keempat adalah masa tidak aktif sebagaimana diatur pada poin 3, butir A dan C sebagaimana yang ada di atas diperhitungkan dalam masa studi. Jadi intinya kalau mau cuti harus resmi supaya nggak kehitung. Kalau Anda nggak hilang 1 semester misalnya, nanti semester berikutnya maka 1 semester ini akan hilang dengan sendirinya. Berarti itu akan dihitung dengan 0 SKS. Ya, dihitung bahwa Anda tetap kuliah tetapi hasilnya 0. Nah, itu akan sangat berbahaya kalau kemudian Anda kuliah karena ada evaluasi yang next please. Nah, ini yang saya mau bicara tentang evaluasi hasil semester. Evaluasi hasil semester kita akan lakukan 2 kali during kalian kuliah. Yang pertama di akhir semester 4 dan kemudian di tahun ke-7 di semester 14. Di semester 4 Anda harus melulusi
next please, kayaknya di slide berikutnya. Ya, di semester 4 Anda harus melulusi minimal 48 SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,0 untuk tidak DO. Kalau Anda dapat SKS di bawah 48 dan atau kemudian IPK-nya kurang dari 2,0, maka saya harus bilang, fakultas harus bilang, universitas harus bilang, mohon maaf, Anda harus keluar dari Unhas. Tapi saya sangat yakin Anda sudah susah-susah bertarung, Anda sudah susah-susah berkompetisi untuk tiba pada hari ini menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, maka saya yakin Anda tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang berharga ini untuk evaluasi di semester 4. Dan jangan khawatir, hampir tidak pernah ada mahasiswa Fakultas Hukum yang DO 4 semester, kecuali mereka yang menginginkannya. Oke? Ya, jadi kalau kau inginkan itu gampang, tapi kalau kau tidak inginkan, insya Allah pasti enggak akan DO. Ya, ini kampus Merdeka Merdeka Belajar, sekaligus sebentar karena setelah ini juga saya akan langsung jam ke Prodi Ilmu Hukum. Sekalian saya mulai Prodi Ilmu Hukum dengan bicara tentang Merdeka Belajar ya. Jadi saya kasih klik saja Merdeka Belajarnya. Ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka, something yang betul-betul menurut saya adalah sebuah program yang challenging, tapi kita masih terus beradaptasi, karena kemudian program ini baru launching kemarin di 2020. Dan Fakultas Hukum kemudian mengambil peran yang sangat luar biasa menurut saya sejak pertama kali di launching dan kemudian hingga hari ini. Ini yang kemudian saya akan bicarakan. Landasan hukumnya kita skip saja ya. Landasan hukumnya kemudian kita tunduk pada utamanya di Permen Dikbud 3 tahun 2020 tentang 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi yang kemudian mensyaratkan salah satunya Merdeka Belajar. Dan di hadapan Anda semua ada 8 model, sebenarnya ada 8 model Merdeka Belajar. Tetapi untuk saat ini sejak launching di 2020 hingga hari ini saya berbicara di hadapan Anda semua, Fakultas Hukum baru menyelenggarakan 3 model Merdeka Belajar ya. Jadi sebenarnya ada 8. Jadi ada pertukaran pelajar, ada magang, ada kemudian asistensi, kemudian ada penelitian riset, ada proyek kemahasiswaan, ada wirausaha, ada studi independen, dan kemudian membangun desa. Ini bisa kalian lakukan. Modelnya nanti akan ada 2 skema yang akan kita lakukan. Kita akan skemakan dia menjadi mata kuliah yang bisa dikonversi sebagai SKS. Dan kalau kemudian tidak bisa dikonversi secara SKS, maka kita akan pindahkan dia menjadi surat keterangan pendamping ijazah. Jadi ketika Anda nanti selesai, akan ada keterangan dalam bentuk sertifikat, itu surat keterangan pendamping ijazah, bahwa Anda pernah mengikuti Merdeka Belajar A, B, C, dan seterusnya. Ya, itu. Tetapi technically-nya adalah, technically-nya adalah, tadi saya bilang kita baru melaksanakan 3. Kedepannya mungkin kita akan menyelenggarakan banyak di Fakultas Hukum. Pertukaran pelajar yang kita selama ini lakukan adalah kita punya 4 skema sebenarnya. Jadi yang sekarang ini yang dilakukan oleh Unhas, termasuk Fakultas Hukum Unhas, mungkin kemarin juga sudah disampaikan dari Direktorat, kita punya skema yang namanya Konsorsium PTNBH. Konsorsium PTNBH itu adalah perguruan tinggi berbadan hukum negeri, perguruan tinggi negeri badan hukum. Itu sehingga sekarang kan PTNBH ada 11 kalau saya tidak salah. Jadi kita ada konsorsium 11 PTNBH ini yang kemudian bekerja sama untuk melakukan pertukaran pelajar. Dan saat sekarang ini itu sementara jalan. Menariknya adalah pada konsorsium PTNBH ataupun kemudian konsorsium Merdeka Belajar, jadi dia satu klaster. Kalau kalian bisa lihat di hadapan ini yang saya kasih titik konsorsium PTNBH dan konsorsium Merdeka Belajar. Menariknya adalah pada konsorsium ini, pada konsorsium dengan kampus Merdeka Belajarnya, di semester 3 Anda bisa apply. Jadi semester 3 boleh ikut pertukaran pelajarnya. Tapi kalau untuk kalau kalian lihat skip yang di bawah untuk yang Merdeka Belajar untuk pertukaran pelajar ke luar negeri yang tadi disampaikan oleh Ibu Dekan, karena saat ini sementara kita merampungkan 5 mahasiswa Fakultas Hukum, 4 dari Prodi Ilmu Hukum dan 1 dari Prodi Han. Laki DA, karena kemudian mereka akan semester ini mereka tidak akan kuliah di Fakultas Hukum Unhas, tetapi mereka akan kuliah di 3 universitas terbaik di Amerika, kemudian 1
kuliah di Glasgow Uni di Scotland, dan kemudian 1 kuliah di Spain, Spanyol. Jadi 5. Oke? Dan kenapa kemudian mereka bisa? Jangan khawatir, karena ini programnya Dikti. Programnya Dikti, dan Dikti menanggung semua hal, kecuali satu yang tidak bisa ditanggung oleh Dikti. Apa itu? Life, nyawa yang tidak bisa tanggung. Yang lainnya ditanggung. Jadi sudah dapat jalan-jalannya, dapat koinnya, dapat ilmunya, dapat SKS-nya juga lagi. Karena mata kuliah yang diambil diprogramkan dengan 20 SKS nantinya akan kita konversi dalam bentuk mata kuliah. So ini adalah big chance untuk Anda angkatan 2021, karena Anda hadir ketika program ini sudah jalan. Di semester 3 Anda bisa ngambil untuk yang konsorsium PTNBH, konsorsium PTNBH dan konsorsium Merdeka Belajar. Di semester 3 Anda boleh kuliah di dalam di Indonesia, ya, di luar Unhas tapi di Indonesia. Dan di semester 5 kalau Anda kemudian punya kemampuan bahasa di atas rata-rata, maka Anda bisa apply untuk Merdeka Belajar. SKS-nya juga dihitung. Ya kan? Jadi menarik menurut saya. Saya langsung terbayang ketika kalau saya mungkin di posisi kalian kuliah di masa itu, maka saya pasti akan menggunakan kesempatan ini. Dan ketika itu saya belum kuliah gitu. Makanya kalian harus memanfaatkan dengan baik kesempatan. Itu konsorsium. Kemudian yang ketiga ada yang namanya Permata Sakti, Permata Sakti Merdeka. Permata Sakti Merdeka juga ini program Dikti, ya, ini program Dikti. Ini akan skemanya ada 2, yaitu yang punya nilai mata kuliah sejenis dan kemudian mata kuliah di luar prodi non ilmu hukum. Itu bisa dilakukan. Kalian bisa lakukan. Dan itu juga terskema oleh Dikti. Oke? Dan yang kemudian ketiga dalam konteks pertukaran pelajar ada yang kita sebut dengan F2F. F2F itu fakultas dengan fakultas, dan ini turun dari sebuah perjanjian kerjasama. Ini kita sudah lakukan semester kemarin. Syaratnya adalah kalau F2F Anda harus di semester 5, harus bebas DO. Kita bilangnya harus bebas DO. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi 4 semester harus dilulusi baru bisa masuk di F2F. Dan Fakultas Hukum sudah menjajaki, bukan lagi menjajaki, sudah melakoni hal tersebut. Semester lalu kita bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan kita melakukan F2F. Dan yang semester lalu kita mengirimkan 6 mahasiswa kita untuk mengikuti F2F. Dan semua mata kuliahnya dikonversi, ya. Jadi kita konversi. Jadi Anda kuliah ke sana, itu SKS-nya juga dihitung. Jadi jangan khawatir. Nah, itu program pertukaran mahasiswa. Bahasanya Dikti sih bilangnya pertukaran pelajar, tapi kan katanya orang kita kan sudah mahasiswa, Pak. Oke, that's problem, persoalan term saja, tapi it's okay, doesn't matter. Jadi kita menggunakan pertukaran pelajar atau mahasiswa. Ini yang kita sudah lakoni. Kemudian yang kedua, kita coba masuk di area penelitian riset. Next please. Kita masuk di riset. Dan ini yang sekarang sementara, yang riset ini yang sementara sudah jalan, dan kemudian mudah-mudahan ini akan menjadi, ini adalah pilot project yang kita coba jalankan, tetapi juga selalu berdasarkan dengan perjanjian kerjasama. Dan sekarang ini kita lakukan dengan publikasi, jadi penelitian dan publikasi, dan kebetulan sementara kita bukan drafting, sudah jalan, tapi kemudian karena kebutuhan administratif maka harus dituangkan dalam bentuk PKS. Dan ini yang dilakukan oleh Fakultas Hukum dengan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Dan kemudian yang next please. Kemudian yang ketiga, ini yang sementara akan jalan nantinya ke depan. Probably kalian di zaman kalian ini akan jalan. Ini yang kita sebut dengan skema matching fund. Jadi ini sifatnya lebih ke wirausaha seperti itu. Jadi kita kerjasama dengan satu perusahaan. Ini akan dilakoni oleh UNAS, kita kerjasama dengan satu perusahaan, dan nantinya kemudian akan, there is so many activities yang akan kita lakoni, dan salah satunya adalah dengan melibatkan teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan kalian juga bisa mengambil kesempatan baik pada ini. Dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya sih sifatnya banyak, tapi saya melihatnya 3 kegiatan ini yang kemudian sudah jalan dan sementara akan jalan. Nanti juga mungkin sebentar oleh Pak Ketua Prodi Han akan dijelaskan lebih detail juga. Oke, saya kira itu ya, itu kalender akademik. Nanti mungkin kalian kalender akademik di next, di kalender akademik itu sebenarnya yang kalian harus paling penting, the first day kalian masuk kuliah di tanggal 16 Agustus,
and the time untuk kalian mengakhiri kuliah di tanggal 3 Desember. Itu yang paling penting. Yang ini 16 Agustus kuliah pertama dan 3 Agustus itu masa di mana terakhir Anda perkuliahan di minggu ke-16, dan setelah itu kemudian antara 3 Desember sampai tanggal 17 Desember itu final test dan nilai. Setelah itu Anda libur. Oke, kalau lulus, kalau nggak lulus ya tetap juga libur, tapi pasti Anda akan stressful ya. Tapi jangan khawatir, hanya mereka yang tidak lulus yang menginginkan ketidaklulusan. Semua yang menginginkan lulus, maka dia akan belajar dengan sesungguh-sungguhnya ya. Jadi ini kalian gunakan sebaik-baiknya. Oke, selanjutnya mungkin saya akan pindah ke slide ilmu hukum, tapi saya tidak akan jelaskan lagi yang tentang Merdeka Belajar ya. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau nanti akan ada pertanyaan tentang Merdeka Belajar, it would be nice guys. Oke, kalau dalam konteks ilmu hukum, mungkin bisa pindah slide. Slide-nya sudah selesai, kita pindah ke ini karena supaya satu kali jalan gitu. Ya. Langsung keluar saja, keluar dari sorry. Oke, ini saya langsung masuk ke bagian yang memang kerjaan saya sehari-hari, di mana kemudian kurang lebih seluruh mahasiswa akan banyak berhubungan dengan saya secara teknis, demikian juga dengan Pak Putra. Oke, skip saja, please, next please. Mungkin Oke, ya ini program studi next. Tadi saya sudah bicara tentang visi dan misi fakultas. Sekarang ini visi dan misi program studi ilmu hukum tentunya tidak berjauh dari apa yang sudah ditetapkan di program studi di Fakultas Hukum. Visinya tetap merupakan penurunan dari visi Fakultas Hukum. Pusat pengembangan insani dan ilmu hukum yang handal, inovatif, berbudaya kualitas, dan berbasis benua maritim. Misinya juga penurunan dari itu. Pada tujuannya sebenarnya kalau kita lihat tujuannya, kita punya 6 tujuan, kurang lebih hampir sama dengan yang tadi yang ada di tujuan dari fakultas. Sehingga saya tidak akan mengulangi lagi. Next please. Ini yang paling terpenting, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini sebenarnya idealnya sebuah program studi harus punya capaian pembelajaran. Dan untuk program studi ilmu hukum, ada 4 capaian pembelajaran yang harus terpenuhi selama Anda berkuliah. Jadi kira-kira gambarnya gini, kalau Anda selesai, Anda itu punya apa sih sebenarnya? Nah, itu capaian pembelajaran. Jadi kita akan bagi dalam 4 hal. Yang pertama ada aspek sikap, ada keterampilan umum, ada keterampilan khusus, dan ada pengetahuan. Pada sikap, kita berharap Anda memiliki integritas dan etika profesi hukum. Integritas itu sifatnya baik sifatnya eksternal maupun sifatnya internal. Dia keterampilan umum, ya tadi Anda mampu berpikir kritis, logis, dan sistematif, mampu berkomunikasi dengan lisan dan tulisan, dan mampu bekerja sama secara individu dan kelompok. Skill itu skill itu sebenarnya yang akan kita harapkan bahwa selama perkuliahan di Fakultas Hukum UNAS di Prodi Ilmu Hukum, Anda akan punya itu dari sisi keterampilan umum. Dari sisi keterampilan khusus, kita berharap bahwa nantinya Anda mampu melakukan penelitian hukum dan untuk mengkonstruksi argumentasi hukum. Kenapa harus ada penelitian? Karena pada akhirnya kalian akan menulis skripsi, ya kan? Dan nggak ada skripsi sekarang, semua skripsi pakai penelitian. Kemudian yang kedua, keterampilan khususnya mampu menguasai teknik negosiasi dan mediasi di bidang hukum. Jadi kalian nanti akan dibekali ilmu tentang bagaimana sih melakukan negosiasi yang baik, bagaimana melakukan mediasi yang baik. Dan untuk mendapatkan skill tersebut nanti akan tersebar dalam berbagai mata kuliah. Misalnya kalau mediasi dan negosiasi di mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. So, kalian akan dilatih dengan baik.
Kemudian yang berikutnya mampu memberikan saran dan solusi hukum yang baik. Dimanapun Anda, nantinya di masyarakat kalian akan dipandang orang yang paham hukum. Jadi segala hal kalian akan kan kamu kuliah di Fakultas Hukum, tolong bantu kita dong, kita ini ada masalah. Ini what's the best solution? Akan selalu seperti itu. Apalagi kalau kita yang berasal dari kampung. Saya juga berasal dari kampung tentunya. Dan kalau ketika pulang kampung itu, kita seakan-akan menjadi tokoh gitu. Seolah-olah tahu semua kan, padahal kita kan baru belajar gitu. Kemudian yang keempat, mampu menguasai tentang perancangan kontrak dan peraturan perancangan perundang-undangan. Sekali lagi, kalian akan diajarin sebagai drafter. Tadi yang saya sudah sampaikan ketika saya bawakan materi fakultas, ya akademik. Itu nanti. Kemudian yang pengetahuan apa yang Anda harus miliki, maka pengetahuan yang Anda yang harus miliki. Materi ini sebenarnya jangan khawatir, kalian ada di buku panduan yang diberikan secara mungkin sudah dikirimkan di sharing oleh teman-teman panitia. Yang pertama memiliki pemahaman pengetahuan hukum. Jadi nanti kalian di semester 1 itu diajarin tentang pengetahuan hukum. Belajar pengantar ilmu hukum, mengajar pengantar hukum Indonesia, belajar ilmu negara, belajar hukum dagang, hukum adat, dan seterusnya. Something yang memang basic sebagai pengetahuan. Anda harus tahu itu sebagai seorang sarjana hukum. Kemudian yang berikutnya, Anda juga akan memiliki dasar-dasar ilmu hukum. Kemudian nanti akan belajar hukum formil dan belajar hukum materi. Nanti kalian sudah masuk pidana, belajar hukum acara pidana. Perdata, belajar hukum acara perdata. Jadi kalian kemudian akan di-combine. Oke? Jadi jangan khawatir. Inilah kemudian yang harusnya kalian miliki. Jadi kita nanti berharap bahwa di akhir nanti Anda sarjana, kita sudah bisa bayangkan, oh kalian ini jadinya makhluk yang paripurna dengan pengetahuan ilmu hukum yang luar biasa. Sehingga nantinya kalian tidak akan terjebak mau jadi apapun nantinya, no problem, karena kamu punya something yang kamu bisa andalkan. Next please. Berikutnya yang tidak kalah penting menurut saya adalah ya filosofi pendidikan tadi sudah saya sampaikan, karena kalau bicara filosofi pendidikan sesungguhnya di kurikulum kita sebenarnya tidak begitu tegas menyebutkan. Tetapi konsekuensi dari prodi ilmu hukum yang sudah bersertifikasi AUNQIE atau AUNQIE itu ASEAN University Network Quality Assurance. Jadi satu lembaga penjaminan mutu untuk di ASEAN. AUNQIE ini Fakultas Hukum di ilmu hukum itu di 2018. Sekarang Han akan menyusul di 2021 dan di awal 2022. Kita berdoa untuk Prodi Han, mudah-mudahan juga bisa AUNQIE. Oke. Berikutnya, next please. Oke. Itu nilai di skip saja nilainya. Berikutnya di bobot mata kuliah departemen. Ya, saya mungkin mau jelaskan. Ya, kita bicara dulu bobot mata kuliah. Di bobot mata kuliah itu juga bisa kalian lihat di buku panduan, karena mungkin saya harus bicara lebih cepat karena saya sudah diingatkan 8 menit lagi something Pak. Oh ya oke. Oke, that's something. Kalau bawa materi itu something yang sebenarnya ini materi yang tidak bisa di 30 menit, nggak bisa. Tapi nggak apa-apa karena bekalnya kalian sudah dapat. Jumlah SKS untuk di Fakultas Hukum ini termasuk di prodi ilmu hukum tadi saya sudah sampaikan, minimal 145, maksimalnya 149. Kalian bisa mengambil range di antaranya. Atau kalau kalian mau lebihkan boleh, tetapi kita tidak bisa menghitung menjadi konversi mata kuliah. Tetapi kita akan simpannya ke SKPI. Tadi saya sudah sampaikan. Segala mata kuliah yang sudah tidak bisa kita konversi, so kita akan simpan dia di surat keterangan pendamping ijazah. Bahwa kalian pernah kuliah dan lain sebagainya. Dan desainnya ada di hadapan kalian, ada 4 SKS itu ada 11 mata kuliah, kemudian 3 SKS ada 20 mata kuliah, 2 SKS 20 mata kuliah, dan 1 SKS 1 mata kuliah. Yang 1 SKS itu nantinya itu kurikuler, ya, jadi dia hanya 1, makanya jadinya jumlah SKS-nya 145. Next please. Di Fakultas Hukum ini sangat kecil sekali, it's too small I think. Kita punya 12 peminatan. Karena kita punya 8 departemen ya, nanti departemen hari Kamis, 8 departemen itu ada pidana, perdata, administrasi negara, tata negara, hukum acara, hukum internasional, kemudian hukum masyarakat dan pembangunan, dan departemen dasar-dasar ilmu hukum. Dari 8 departemen ini kemudian kita punya 12 peminatan. Itu peminatan jadinya ke prodi. Peminatan itunya ada peminatan hukum internasional, kemudian ada peminatan maritim, ada peminatan lingkungan, ada peminatan hukum administrasi negara, ada peminatan hukum tata negara,
ada peminatan hukum pidana, dan yang perdata itu yang kemudian berbagi jadi 4. Perdata itu jadi 4 peminatannya. Ada perdata murni, kemudian ada hukum ekonomi dan bisnis, kemudian ada agraria dan adat, yang ketiga hukum Islam. Jadi nanti Anda akan di semester 5, ya di semester 5 kemudian Anda sudah mulai berpisah-pisah sesuai dengan minat. Jadi akan sangat kembali, makanya bahasanya menggunakan peminatan. Baca buku panduan, di buku panduan juga kita sudah jelaskan dengan baik. Next please, dan yang berikutnya yang saya ingin sampaikan karena konsekuensi dari AUN-QA, jadi konsekuensi yang lahir dari adanya AUN-QA ASEAN University Network Quality Assurance, so prodi ilmu hukum harus membuka kelas internasional. So that's why di tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil Dekan 3 ada 17 mahasiswa kita di tahun ini yang terdaftar sebagai mahasiswa kelas internasional. Dan mereka kuliahnya tidak akan bergabung dengan teman-teman yang melalui jalur SB, SN ataupun jalur mandiri. Mereka punya kelas tersendiri. Tapi dalam aktivitas sehari-hari kalian sama. Jadi tidak ada yang membedakan. Sehingga kalian bisa lihat di 3 tahun terakhir ini, karena Fakultas Hukum ini baru di Prodi Ilmu Hukum baru 3 kali nerima. Di 2019 kita punya 17 orang, 18 orang, tapi yang aktif hingga sehari sekarang ini 17 orang. Di 2020 13 orang, dan 2021 17 orang. Menariknya adalah Prodi Ilmu Hukum ini untuk kelas internasional adalah di bidang sosial adalah salah satu prodi, bukan salah satu. Ini adalah prodi yang paling banyak diminati. Kalian boleh cek di lamannya UNHAS untuk melihat jumlah mahasiswa per tahunnya di UNHAS. Dan prodi ilmu hukum itu salah satu yang sangat digemari. Karena memang salah satunya karena kita kemudian menghadirkan ada beberapa lecture guest yang kemudian kita hadirkan baik dalam maupun luar negeri. So itu kondisinya. Dan tadi saya sudah disampaikan oleh 2021, kalau kalian melihat tanda yang di sana, kita 2021 ini kita punya 3 foreign student, kita ada punya 3 mahasiswa asing yang akan bergabung dengan yang 17. Kita tinggal menunggu verifikasi karena fakultas sudah melakukan verifikasi akhir, mudah-mudahan mereka bisa gabung. So they will be dengan yang 17 orang Indonesia. Oke, jadi 3 tambah 17. Mudah-mudahan, saya juga sangat berharap itu tadi. Dan saya juga mohon doa untuk teman-teman semua bahwa dalam beberapa waktu ke depan kita akan mengkonversi akreditasi Fakultas Prodi Ilmu Hukum dari A ke unggul. Karena sekarang rezim dikti itu yang dikenal sekarang adalah unggul, baik sekali, dan baik. Mudah-mudahan semua dilancarkan sehingga kalian nantinya ketika keluar kalau ditanya akreditasinya sudah unggul, ya, sudah unggul. So let's do it lah. Jadi itu satu, jadi mudah-mudahan bisa unggul, dan yang sekarang sampai tahun 2023 kalian kayaknya sudah belum selesai 2023 ketika AUN-QA gelombang pertama selesai, dan itu mudah-mudahan kita akan perpanjang karena ini sangat penting sekali dalam pertarungan. Sehingga kemudian tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dekan, kenapa harus ada akreditasi internasional? Ini merupakan pas Anda, visa Anda kalau kemudian Anda mau sekolah ataupun berkarir di luar negeri. So they will see kamu graduate di mana. Meskipun di Makassar, Makassar itu di mana? Di Sulawesi Island. Iya, tapi kalau mereka lihat bahwa ada AUN-QA, jadi di ijazah yang akan versi 2021-nya UNHAS itu direncanakan akan semua prodi yang berakreditasi internasional akan ada 2 logo di ijazah. Satu logo BAN PT, akreditasi nasional, dan kemudian akreditasi internasional. So when people kemudian melihat kalian punya ijazah, so they will familiar bahwa kalian berada pada prodi yang setelah terakreditasi menurut standar internasional yang ada. So lucky you are guys all. Dan ya ini tadi kelas internasional saya tidak perlu mengulangi. Next please. Kalau kemudian mitra, sekarang ini di prodi ilmu hukum kita punya mitra dalam negeri almost 1,000. Jadi kita 100, no 1,000. Hampir 100 kita punya mitra dalam negeri. Ini akan sangat membantu sekali ketika kita akan mengimplementasikan Merdeka Belajar dalam hal yang lebih teknis. Yang tadi sudah disampaikan oleh baik oleh Ibu Dekan maupun oleh Pak WD3. Dan dari luar negeri juga kita punya banyak. Ya, kita punya di Malaysia, kita punya Universitas Kebangsaan Malaysia dan Universitas Utara Malaysia. Kemudian di
Australia kita punya Monash University, kemudian di Belanda yang kita punya Leiden University, kemudian dan Frisch University, kemudian di Amerika kita punya Penn State University, dan kemarin barusan kita menandatangani MOU dan MOA dengan Berkeley California Law ya, dari Berkeley. Jadi kita punya beberapa mitra yang tentunya itu akan sangat membantu kalian untuk untuk go international probably, khususnya ketika nanti kalian mengikuti program yang ISMA. Yang ISMA itu singkatannya dari International Student Mobility Awards. Jadi seperti itu. Jadi beasiswa kuliah di satu tempat. Nah, itu it will be sangat membantu kalian nantinya. So proud lah untuk. Dan Merdeka Belajar saya tidak ingin mengulangi lagi, nanti akan kita kembangkan kalau kemudian ada beberapa pertanyaan. Terakhir mungkin yang saya ingin sampaikan, next please. Di Fakultas Hukum ini kita punya ruang baca yang sangat bagus. Jadi di sebelah kanan, kalau kalian keluar dari sini, di sayap kanan sana, di samping ruang pimpinan, di situ ada perpustakaan. Next please. Next. Oh, enggak ada. Nanti berarti tidak enggak apa-apa. Jadi ada perpustakaan. Jadi sebagai seorang mahasiswa hukum, kalian akan sangat terbantu dengan adanya ruang baca. Kita tidak bisa bilang perpustakaan karena perpustakaan itu hanya boleh ada di universitas. Tapi kita punya ruang baca 3 lantai, nyaman, 1,000 of books kalian punya di sana. So kalian punya waktu untuk belajar banyak dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di fakultas. Ruang baca di sebelah kanan sana. Dan gratis. So free of charge. Gratis. Apa yang harus kalian lakukan? Gampang. Nanti kalau kalian sudah punya kartu mahasiswa ya? Oh belum? Ya nanti. Sebentar lagi. Sebenarnya draftnya sudah ada. Kemarin saya sudah lihat model kartu mahasiswa kalian sih sebenarnya. Saya punya contohnya tapi nggak usah saya tanya. Tapi saya tahu saya punya. Jadi nanti kalau mau mendaftar, kalian tinggal fotokopi kartu mahasiswa, terus ke perpustakaan, ke ruang baca. Dan tenaga kependidikan akan membantu Anda, memfasilitasi Anda, dan ketika Anda telah terregister, Anda boleh meminjam buku dan memanfaatkan ruang baca sebaik-baik. Pada umumnya sih banyakkan mahasiswa Fakultas Hukum itu kalau mau ujian skripsi milihnya lantai 3 di ruang baca karena adem, jaringan bagus, ya, nyaman, tenang, ya. Jadi welcome untuk kalian ketika itu. Dan yang terakhir, informasi penting di website teman-teman semua atau dari semua, kalian bisa lihat di website fakultas ada lawfaculty.unas.c.id. Kalau kalian mau membaca tadi sudah disampaikan baik oleh Ibu Dekan maupun oleh Pak Wakil Dekan 3. Kemudian nanti ada kalau sudah berurusan dengan ujian-ujian, nanti kita punya list lawinformationsystem.unas.co.id. Sebentar setelah materi Pak KPS Han, kita akan bicara tentang Sikola, sistem kelola pembelajaran. Juga kemarin sudah diberikan, jadi I do believe bahwa kalian sudah tahu. Dan yang terakhir adalah Neosia. Neosia itu juga sebentar di akhir, karena di Neosia kita akan praktik, karena kalian harus belanja KRS sebentar. Jadi habis materi ini kita akan langsung masuk Neosia dan Sikola juga kemarin kayaknya sudah diberikan, sudah ada panduannya kalau saya tidak salah. Let's see sebentar apakah kalian sudah programkan mata kuliah dengan bagus. Nanti kemudian akan dibantu oleh saya, dipandu oleh saya, dan kemudian ada Kasubag Akademik yang akan memandu secara daring. Saya kira seperti itu saja. Saya bisa dihubungi di maskun@1.gmail.com atau kalian bisa juga gabung di kalau kalian mau lihat. Tadi kan ada yang kampanye bijak bermedsos, kemudian anti bullying atau perundungan. Kalian bisa melihat 2 cerita saya tentang Undang-Undang ITE melalui di kanal Harmoni Hukum. Ya di YouTube, dan seterusnya yang ada di dalam. Kalian bisa lihat di Harmoni Hukum dan kemudian kalian bisa lihat apa yang kita coba lakukan sehubungan dengan apa yang ada tadi yang kita coba untuk kampanyekan. Saya kira seperti itu, kurang lebih hampir sejam ya, atau sejam lebih lah ngomongnya di hadapan teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya yakin ini memang akan memantik banyak pertanyaan karena waktunya yang terlalu sedikit dan kemudian kita harus memadatkan. But kalian bisa berinteraksi di luar kampus dengan saya, dengan email yang ada dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik. Terima kasih Bapak Dr. Maskun SHLLM atas materi yang telah diberikan. Baik, itulah tadi 2 paparan materi dari Bapak Dr. Maskun yang begitu luar biasa ya pemaparannya. Sebenarnya memang betul bahwa materi ini rasanya tidak cukup kalau hanya dibawakan dalam waktu yang sempit ya, 30 menit itu kami rasa sudah banyak tapi ternyata sangat terbatas. Baik, tapi dengan keterbatasan waktu saya rasa tidak mengurangi substansi ya. Jadi semua apa yang harus saudara dapatkan informasinya mengenai penyelenggaraan pendidikan dan kalender akademik Fakultas Hukum Unhas itu sudah diberikan, dan juga mengenai pengenalan program studi sarjana program studi ilmu hukum. Jadi tadi sudah dipaparkan beberapa mengenai kalender akademik. Jadi tadi ada hal yang perlu saudara ingat bahwa silahkan membaca kembali peraturan-peraturan akademik ya yang ada yang berlaku di Fakultas Hukum Unhas, dan juga tadi sudah disampaikan beberapa departemen yang ada di Fakultas Hukum Unhas ya, mulai dari pidana, perdata, HTN sampai pada hukum dasar. Baik, kita lanjut dulu ya ke materi ketiga, yakni pengenalan prodi sarjana Hukum Administrasi Negara. Nanti setelah itu baru kita adakan sesi tanya jawab. Jadi kepada adik-adik baik yang di dalam ruangan ini maupun yang ada di Zoom, yang ingin bertanya silahkan mengirimkan pertanyaannya atau menuliskan pertanyaannya ya bagi yang daring ini di forum chat. Nanti akan dipilih pertanyaannya oleh panitia dan ketika kami sebutkan namanya silahkan berbicara. Baik. Langsung saja kalau begitu, saya undang dengan hormat Bapak Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, SHMKN, yang sudah hadir ada di sebelah kiri Bapak Dr. Maskun. Baik, Bapak Dr. Putra adalah dosen pada dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beliau homebatnya di Hukum Perdata dan saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unhas. Baik, kepada Bapak Dr. Ilham Ari Saputra dengan hormat disilahkan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan. Yang saya hormati Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para dosen yang hadir secara luring maupun secara daring, adik-adik mahasiswa yang juga secara luring maupun daring. Saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun akademik 2021-2022 di Kampus Merah ya, Universitas Hasanuddin. Saya tidak begitu banyak mungkin akan memaparkan karena sudah sebagian besar dipaparkan oleh Bapak Dr. Maskun mengenai sarana prasarana, bagaimana akademik kita dijalankan di Fakultas Hukum, dan segala sesuatu yang terkait dengan Fakultas Hukum itu sudah banyak dipaparkan oleh Bapak Dr. Maskun, sehingga tugas saya menjadi agak ringan. Saya hanya memperkenalkan prodi Hukum Administrasi Negara. Saya juga di prodi Hukum Administrasi Negara ini ya bisa tergolong masih sangat baru ya, karena saya diberi amanah itu di bulan 5. Jadi masih kurang lebih 3 bulan saya menjalankan tugas sebagai Ketua Prodi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Maskun tadi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan akademik silahkan menghubungi kami selaku Ketua Prodi. Jadi apapun keluhan Anda, ya kita siap menampung itu semua. Ya, program studi sarjana Hukum Administrasi Negara ini sebenarnya juga masih umurnya juga masih sangat muda ya. 2012 pertama.
Jadi tahun 2012 pertama kali menerima mahasiswa, itu kemudian berjalan sampai dengan hari ini. Jadi usianya kurang lebih 9 tahun. Ya, 9 tahun. Jadi baru 9 tahun dan alhamdulillah sampai hari ini Prodihan ini sudah memberikan beberapa prestasi oleh mahasiswa-mahasiswanya. Terakhir ini yang ikut pertukaran pelajar di Spanyol kalau tidak salah, ya, Spanyol, ya. Dari 5 mahasiswa Fakultas Hukum, 1 orang itu dari Prodihan, 4 orangnya dari ilmu hukum. Ya, seperti itu mungkin ya. Ya, kemudian Prodihan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini sebenarnya dibentuk pada awalnya merupakan rekomendasi dari atau mandat ya dari Kemenpan RB dan Kementerian Dikti. Nah, mandat dari kedua kementerian itu kemudian dibukalah program studi hukum administrasi negara. Dan prodi ini adalah prodi satu-satunya di Indonesia. Tidak ada di universitas manapun yang memiliki prodi hukum administrasi negara. Hanya di Fakultas Hukum Unhas saja yang ada prodi ini, ya. Dan itu menjadi salah satu kebanggaan kita karena kita memiliki satu-satunya fakultas hukum mungkin di Indonesia untuk S1-nya memiliki 2 prodi. Ya, prodi S1 ilmu hukum dan prodi S1 hukum administrasi negara. Jadi ini yang dilihat di layar itu merupakan dasar keberadaan dari Prodihan. Jadi pembentukan Prodihan ini dibentuk berdasarkan surat penugasan penyelenggaraan program studi hukum administrasi negara dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian dari Deputi Menpan RB bidang tata laksana. Selanjutnya berdasarkan surat tersebut maka Unhas membuka program studihan pada Fakultas Hukum Unhas yang penerimaan mahasiswanya dibuka mulai tahun 2012 dan pertama di Indonesia. Ini prosesnya dari tahun 2011. Panjang sekali prosesnya. Kemudian di tahun 2012 mencoba merekrut mahasiswa dan ternyata peminatnya sampai hari ini cukup besar. Walaupun daya tampungnya mungkin memang masih sedikit, dibatasi sampai daya tampungnya sampai 100, paling banyak 100, tetapi untuk tahun ini mungkin yang lulus itu cuma 94 orang. Nah, sampai hari ini akreditasi dari program studi hukum administrasi negara masih B. Tetapi kita sementara berproses sekarang ini untuk mencapai akreditasi internasional AUN-QE. Kalau itu bisa kita capai, maka secara otomatis akreditasi dari Prodihan itu bisa dikonversi menjadi A. Kami minta doanya, mudah-mudahan kita bisa goal di situ karena kemungkinannya di bulan April tahun depan itu sudah akan dilakukan visitasi untuk akreditasi internasional ini. Jadi sampai sekarang kita masih B, tetapi ya yang namanya label Unhas, apalagi di Indonesia Timur, jangankan Indonesia Timur, secara nasional Unhas ini punya label yang cukup bagus. Jadi selama Anda mengenakan jas merah, jangan khawatir, Anda pasti akan dipandang baik oleh orang-orang. Ya. Visi dari Prodi Hukum Administrasi Negara, bisa next. Ya. Visi dari Prodi Hukum Administrasi Negara ini adalah program studi hukum administrasi negara berbudaya kualitas dengan lulusan berkomitmen tinggi pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, dengan berbasis pada nilai-nilai benua maritim di tahun 2030. Sebenarnya visi misi yang dimiliki oleh Prodihan ini merupakan turunan dari visi misi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tadi sudah disampaikan
visi misi Fakultas Hukum seperti ini, visi misi Unhas seperti ini, visi misi Fakultas Hukum seperti ini, dan inilah visi misi dari prodihan ini. Tidak jauh beda dengan ilmu hukum, hanya saja difokuskan kepada hukum administrasi negaranya. Jadi yang ingin dicapai di sini adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, sebentar kita lihat profil-profil lulusan dari prodihan seperti apa. Kemudian misinya ada 3. Pertama, mengembangkan profesionalitas dan intelektualitas di bidang hukum administrasi negara melalui proses pembelajaran yang berbasis benua maritim di tahun 2030. Yang kedua, mengembangkan program studi hukum administrasi negara sebagai ujung tombak dan inkubator pengembangan ilmu dan teknologi, serta seni dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan yang ketiga, mengembangkan program studi hukum administrasi negara sebagai program studi unggulan untuk meningkatkan kredibilitas aparatur pemerintahan. Jadi memang pemikiran awalnya pembentukan dari prodi ini adalah bagaimana kemudian menciptakan birokrat-birokrat handal, ya, birokrat-birokrat handal yang punya pengetahuan dan punya etika sehingga dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Next, tujuan dari program studi ini ada 2 yang dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah menghasilkan sarjana hukum administrasi negara yang 1. mempunyai kemampuan berpikir kritis akademis dan mampu melakukan penelitian yang menunjang pengembangan teori. Yang kedua, mampu meningkatkan pelayanan profesional melalui penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengembangkan penampilan profesi dalam spektrum yang lebih luas, baik dalam ilmu maupun antar profesi. Dan yang keempat adalah berkemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum yang timbul dalam masyarakat, dan dengan kemampuan penalaran ilmiahnya dapat memberikan alternatif pemecahan masalah. Kemudian secara khusus, tujuan dari prodi hukum administrasi negara ini menghasilkan lulusan yang 1. memiliki pengetahuan teoritis praktis yang luas dan mendalam mengenai hukum administrasi negara yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek hukum, administrasi negara, sosial, politik, filosofi, lingkungan, pembangunan, maupun aspek lainnya. Dan yang kedua adalah mampu mengidentifikasi masalah hukum administrasi negara sejalan dengan perkembangan tersebut, mengajukan konsep-konsep ilmiah baik yang merupakan alternatif pemecahan masalah maupun yang menyangkut pembangunan hukum administrasi negara. Next, berikut adalah profil-profil lulusan dari program studi hukum administrasi negara. Paling terakhir mungkin slide-nya, yang paling terakhir. Ya, ini dia. Profil lulusan dari prodi HAN ini yang sudah diputuskan terakhir di tahun 2018. Ada 6 profil lulusan dari prodi HAN ini. Yang pertama akademisi. Ini akademisi ya menjadi tenaga pendidik seperti kami ini, dosen. Kemudian pelaksana administrasi negara, di mana deskripsinya itu mampu menerapkan konsep dan teori dalam bidang hukum administrasi negara demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ini misalnya orang-orang yang bekerja pada pemerintahan, ya, pemerintahan. Yang ketiga, penegak hukum bidang administrasi negara. Karena teman-teman yang berkuliah di prodi HAN ini bergelar sarjana hukum nantinya, maka dimungkinkan pula mereka untuk menjadi penegak hukum. Nah, sekarang hasil tracer studi yang terakhir, kalau saya tidak salah ingat bulan lalu dilaksanakan, nah itu kami menemukan beberapa lulusan dari prodi HAN yang berprofesi sebagai advokat. Ya, bukan sedikit tetapi lumayan banyak lulusan dari prodi HAN ini yang berprofesi sebagai advokat. Bahkan kami menemukan juga yang sementara ini berkuliah di program studi magister kenotariatan. Ada juga yang mau melanjutkan menjadi notaris. Selanjutnya
profil lulusannya itu adalah analis. Nah, deskripsinya itu adalah mampu mengidentifikasi masalah hukum di bidang administrasi negara yang timbul dalam masyarakat dan mampu melakukan penalaran ilmiah yang dapat memberikan alternatif pemecahan masalah. Kemudian problem solver dan yang terakhir itu adalah legal drafter. Karena memang di prodi hukum administrasi negara ini apalagi namanya salah satu mata kuliah yang disajikan itu adalah teknik dan perancangan keputusan. Ya, jadi Anda akan dilatih bagaimana kemudian membuat suatu keputusan, ya, keputusan tata usaha negara dalam konteks ini yang lebih spesifik. Nah, kemudian ada juga mata kuliah apalagi namanya teori dan perancangan kontrak publik. Jadi kalian juga akan dilatih untuk melakukan perancangan kontrak di bidang-bidang hukum publik, ya. Jadi tetap apalagi namanya Anda akan dilatih untuk menjadi legal drafter. Nah, ke atas kembali. Di atas. Lagi, ya ini dia. Jumlah mata kuliah di prodihan ini ada sedikit perbedaan antara prodi ilmu hukum dan prodihan. Kalau di prodihan sudah ditata dengan baik kurikulumnya dari semester 1 sampai dengan semester 7 kalau lancar. Jadi di semester 7 kalian itu sudah bisa ikut mata kuliah skripsi, bahkan bisa selesai di semester 7 itu. Ya. Di semester 7 sudah bisa selesai. Jumlah mata kuliahnya ini 46 mata kuliah dengan jumlah SKS 147. Sudah dipaket sedemikian rupa dari semester 1 sampai dengan semester 7. Satu mata kuliah pembeda antara prodihan dengan prodi ilmu hukum itu adalah magang. Jadi kalau di prodi ilmu hukum ada KKN dan skripsi, kalau di prodi hukum administrasi negara ada tambahannya lagi satu untuk penyelesaian tugas akhir. Bukan cuma KKN, bukan cuma skripsi, tetapi Anda diikutkan dalam program magang. Ya, nah ini ada beberapa senior kalian yang ikut di program Merdeka Belajar, ya, ikut magang. Satu itu sudah diterima di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sudah berjalan 2 minggu, penempatannya sekarang di kantor wilayah Sulawesi Selatan. Jadi dia magang di sana. Nah, magang di sini bukan dalam artian seperti waktu SMA yang magang di kantor-kantor, tetapi kalian magang di sana betul-betul mengimplementasikan apa yang sudah Anda dapatkan di bangku perkuliahan. Nah, itulah magang yang akan kita laksanakan. Dan biasanya magang ini dilaksanakan di setiap akhir tahun. September, Oktober selama 2 bulan lamanya, ya. Nah, mungkin tahun ini kita akan laksanakan di bulan Oktober dan ada 3 sasaran pemerintahan daerah yang akan kita tuju. Yang pertama itu di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian di pemerintah Kota Makassar dan di Kabupaten Goa. Insya Allah kita akan tempatkan mahasiswa-mahasiswa kita untuk magang di tempat-tempat tersebut. Jadi ada 147 SKS. Ini sudah dipaket. Nah, paketnya itu sudah ada sampai dengan 7 semester. Mungkin bisa nanti dilihat di buku panduan prodi, ya, buku panduan prodi. Di situ sudah ada paketannya semua. Next. Nah, di tahun ini yang diterima itu ada 94 orang. Dari 94 orang ini jalur SNMPTN 21 orang, kemudian 54 orang SBMPTN, jalur mandiri 15 orang, POSK 2 orang, dan ketua OSIS 2 orang. Senior kalian yang paling senior sekarang ini yaitu angkatan 2014. Mereka sementara kalau saya tidak salah yang 2014 ini ada 5 orang sementara dalam proses penyelesaian studi semuanya. Mudah-mudahan tidak ada yang DO. Ya. Tapi kalau mereka tidak mampu, mereka angkat tangan, ya terpaksa. Ya.
Kan cuma ada dua jalan untuk keluar dari suatu perguruan tinggi. Kalau tidak selesai ya diselesaikan, ya. Nah, silakan Anda pilih, Anda mau selesai atau mau diselesaikan, ya. Jumlah dosen home base prodihan ini ada 7 orang, ya. Sementara yang mengajar itu ada kurang lebih 52 orang. Ya, 52 orang yang mengajar termasuk guru besar di bidang hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan bahkan di hukum pidana dan hukum perdata. Perlu saya menginformasikan kepada adik-adik semuanya, mahasiswa-mahasiswa prodihan, bahwa untuk saat ini mata kuliah yang spesifik ke hukum di luar hukum administrasi negara dan hukum tata negara itu diberikan di mata kuliah pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Sementara kami tim penyelarasan dan evaluasi kurikulum masih sementara bekerja untuk memaksimalkan bagaimana kemudian kurikulum di prodihan itu bisa memenuhi standar sarjana hukum yang ditetapkan. Dalam konteks ini, insya Allah mudah-mudahan bisa kita terapkan di tahun depan. Prodihan sudah ada di dalam kurikulumnya, mereka akan belajar tentang hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional secara spesifik. Mudah-mudahan itu bisa terwujud di tahun depan. Sebenarnya kami mau upayakan di semester ini, tetapi karena alot pembicaraan di tim, kemudian proses yang cukup panjang juga yang menyebabkan untuk di tahun ini kita belum bisa terapkan kurikulum tersebut. Nah, jadi gelar sarjana yang Anda sandang nantinya ini adalah gelar sarjana hukum, sama dengan di prodi ilmu hukum, ya. Jadi semua hak dan kewajiban yang melekat pada sarjana hukum itu Anda bisa terima juga, ya. Selanjutnya, next, ya, prospek program studi HAN itu kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dalam masyarakat dan dengan kemampuan penalaran ilmiahnya dapat mengajukan alternatif pemecahan masalah di bidang hukum pada umumnya dan hukum administrasi negara pada khususnya. Jadi memang mahasiswa-mahasiswa prodihan ini diarahkan untuk kemudian memecahkan persoalan-persoalan hukum di bidang hukum administrasi negara. Spesifiknya di situ. Tetapi tidak menutup kemungkinan Anda mampu memecahkan masalah di bidang hukum lainnya, ya, di bidang hukum lainnya. Apalagi yang namanya mahasiswa itu kan belajarnya itu terserah dari kalian, ya. Belajarnya itu dari kalian semua. Dosen-dosen itu bisa dikatakan sebagai pemantik, pengarah, ya. Bagaimana kemudian mengarahkan Anda untuk berpikir kritis, mengarahkan Anda untuk belajar, dan semuanya endingnya itu ada di kalian semuanya, di mahasiswa semuanya. Nah, jadi bisa dikatakan jadi mahasiswa itu kita sudah belajar mandiri, tidak seperti lagi waktu SMA. Jadi pola pikirnya itu yang harus diubah mulai dari sekarang, mindsetnya sudah harus diubah. Kalian sekarang bukan SMA, kalian bukan siswa, tetapi kalian semua ini adalah mahasiswa. Nah, jadi Anda mau jadi apa, Anda yang menentukan sendiri, ya. Nah, Anda mau jadi apa, Anda yang menentukan sendiri. Pada prinsipnya, prospek program studi HAN di sini adalah untuk menjadi aparatur birokrasi yang handal. Saya tambahkan, untuk menjadi aparatur birokrasi yang handal dan beretika, ya. Tidak ada gunanya kita pintar kalau kita tidak beretika. Tidak ada gunanya kita handal kalau kita tidak beretika. Nah, kita baru dipandang baik oleh orang ketika kita memiliki etika. Nah, jadi harus bukan cuma handal, bukan cuma berilmu, tetapi Anda harus beretika. Nah, itulah tujuan dari pendidikan. Pendidikan itu adalah mendidik orang untuk menjadi lebih beretika dan lebih pintar. Jadi beretikanya dulu baru kemudian menjadi pintar, ya. Nah, jadi itu selayang pandang dari program studi HAN. Segala fasilitas yang ada di Fakultas Hukum ini
itu dinikmati oleh semua mahasiswa prodi apapun itu, baik S1, S2 maupun S3. Semua fasilitas, perpustakaan kita besar, silahkan Anda ke sana. Kalau mau membaca, buku di sana banyak. Ya, akses internet di sini bagus. Ya, mau berolahraga, kita punya lapangan ini baru loh. Nah, saya belum pernah coba ini lapangan. Ya, nah, saya masih kayaknya sekarang masih pembina bola ya ke sana, seniornya. Nah, lapangan futsal ada di situ, lapangan tenis ada, lapangan basket ada. Mau lebih banyak lagi fasilitasnya Unhas punya semuanya. Ya, jadi semua mahasiswa Unhas bisa memanfaatkan semua fasilitas yang disediakan oleh perguruan tinggi. Apalagi di Fakultas Hukum. Tidak memandang dia prodi mana, dia prodi mana, dia prodi mana. Tidak memandang seperti itu. Ya, semua sama. Selama Anda berstatus sebagai mahasiswa Unhas, Anda bisa menikmati segala sesuatu yang disediakan oleh universitas perguruan tinggi, ya. Nah, seperti itu. Jadi itu mungkin secara umum selain pandang dari prodihan, karena ini kita memberikan pengenalan terhadap prodihan. Pak Maskun tadi pengenalannya terhadap fakultas dan prodi ilmu hukum. Nah, jadi secara umum kami menganggap bahwa Anda sudah mengetahui hal tersebut. Pasti juga sudah dibaca di internet, sekarang kan sudah gampang semua diakses. Kita punya apalagi namanya alamat URL tersendiri untuk Fakultas Hukum, di situ sudah ada semua juga. Nah, jadi silakan Anda lihat di website Fakultas Hukum. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Ilham Ali Saputra SHMKN atas paparan yang telah diberikan. Baik, kepada adik-adik, Ibu harap kita adik-adik telah mendengarkan dengan seksama ya seluruh materi kita pada sesi kali ini. Terdiri dari 3 sesi yang dibawakan oleh para materi yang begitu luar biasa ya. Saya harap saudara semua menyimak dengan baik. Baik, kita masuk ke sesi karena sisa waktu tinggal sekian menit lagi, kurang lebih 3 menit. Maka saya beri kesempatan 3 penanya saja ya untuk, jadi kita cuma punya 1 sesi tanya jawab dan kami batasi 3 maksimal. Baik, mungkin terlebih dahulu saya minta untuk adik-adik yang ada di ruangan, ini ada yang mau bertanya? Oke, siapa lagi? 1 ya? Dari sini 1 ya? Ada perempuan ada? Laki-laki udah 1 ya? Perempuan ada? Nggak ada? Baik, kalau begitu ini saja ya 2 dari sisi kiri ya, dari sisi kiri saya. Baik, tahan dulu. Untuk yang di room chat, di Zoom, hanya ada 1 kalau tidak salah ya? Oh, ada 2. Oh baik. Kita cuma ambil 3, jadi saya sebut namanya ya. Tidak usah, yang 1 saya kali. Baik, kami pilih karena ternyata di Zoom ternyata juga sedikit ya, cuma 2, maka biar kami ambil semuanya 4 jadinya. 1 Nur Sabrina dan 1 Nova Yogori. Baik, saya persilakan untuk yang pertama, yang di ruangan dulu. Ada mic-nya? Yang sudut. Kiri ujung. Mohon sebutkan nama dan asal sekolah. Dan prodi apa? Dan diminta tanya ke siapa pertanyaannya. Silakan. Ya, lepas masker kan? Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malikin nasilahin sama bad. Oke, langsung saja. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Ketua Prodihan, Bapak. Pertanyaan yang pertama,
Yaitu tadi Bapak, Nama tadi siapa? oke lupa. Nama dan asal Perkenalkan, sekolah. nama saya Zikrullah Al-Mutal, asal sekolah dari Mandua, Kota Makassar. Zikrullah ya. Oke, lanjut. Prodihan. Asal prodi saya. Ilmu hukum, Pak. Oke, Oke, lanjut. saya akan bertanya kepada Bapak Ketua Prodihan. Yang pertama pertanyaannya, Bapak telah menjelaskan tadi bahwa asal-usul dari munculnya dikeluarkannya Prodihan yaitu adanya surat keputusan dan mandat. Nah, yang dijelaskan tersebut tidak dijelaskan mengapa surat keputusan dan mandat tersebut keluar. Karena Prodihan itu adalah satu-satunya prodi yang ada di Indonesia. Kan itu merupakan suatu yang istimewa. Tapi kenapa kita tidak bisa mengetahui asal-usul atau alasan mengapa surat keputusan itu keluar atau mandat itu keluar? Kan teman-teman dari Prodihan juga ingin tahu mengapa prodinya bisa ada. Karena dia satu-satunya di Indonesia. Yang kedua, pertanyaannya adalah kenapa ada perbedaan antara prodi ilmu hukum dan Prodihan yang di semester 5 kalau tidak salah Bapak menjelaskan adanya magang. Apakah kenapa di prodi ilmu hukum juga tidak ada magang? Apakah karena kan itu bisa menimbulkan spekulasi di teman-teman mahasiswa? Apakah ini ada diskriminasi ataukah ada juga atau bisa jadi ini karena adanya kan Prodihan terkait dengan apa namanya tadi? Birokrasi. Apakah ini termasuk dari hal tersebut, Pak, atau bagaimana? Oke, dua ya? Ya. Cukup. Oke, baik. Terima kasih Zikrullah. Kita langsung jawab atau kita tampung dulu? Tampung dulu ya, baik. Yang kedua, Pak, langsung di sebelah. Oke. Sebut nama ya, jangan lupa dan asal sekolah dan prodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aris Rafli dari SMA Negeri 4 Luhut Utara, program studi ilmu hukum. Pertanyaan saya kepada Bapak Dr. Maskun SH LLM. Pertanyaan saya, Pak, mohon dijelaskan kembali secara detail tentang penasehat akademik. Karena penjelasannya tadi kurang lengkap, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Untuk penanya ketiga, silahkan Nur Sabrina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sabrina, asal daerah dari Kota Palopo, asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Palopo. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan khususnya kepada Bapak Kepala Prodi Ilmu Hukum. Jadi, pertanyaan saya mengenai program Merdeka Belajar, Pak. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan beberapa tentang bagaimana sih program Merdeka Belajar itu. Nah, ternyata setelah saya melihat pemaparan Bapak, program Merdeka Belajar ini bisa diikuti setelah semester 3, yaitu program yang berada dalam negeri, dan pada saat semester 5, yang bisa diikuti di luar negeri. Nah, apakah ketika mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang ada itu, Pak, pada semester ketiga mengambil program Merdeka Belajar, kemudian pada semester 5 mahasiswa yang bersangkutan juga ingin kembali mengikuti program Merdeka Belajar ini. Nah, apakah hal tersebut bisa, Pak? Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya, Nur Sabrina. Baik, selanjutnya Nova Yagori. Nova Yagori. Langsung ya. Nama, pertanyaan, dan nama, asal sekolah, dan prodi. Ya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Yagori Tarmizi. Saya berasal dari Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Saya asal sekolah dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Tidore Kepulauan. Nah, di sini
saya ingin bertanya, apakah Merdeka Belajar atau pertukaran pelajar ini itu universitasnya ditentukan oleh kampus atau nanti ditentukan oleh mahasiswa? Terima kasih. Baik. Itu aja ya. Baik, itu tadi 4 pertanyaan. Ternyata paling banyak sesuai dengan materi yang diberikan ya, karena paling banyak juga. Jadi tentu paling banyak dari ilmu hukum, 3 pertanyaan untuk ilmu hukum dan 1 untuk prodi KPS Han. Nah, karena cuma 1, saya beri kesempatan khusus ini kepada Bapak Dr. Ilham Arif Saputra. Silakan. Ya, terima kasih banyak. Zikrullah ya namanya. Ya. Pertanyaannya menarik, pertanyaan bagus, tapi saya langsung berpikir kenapa dia tidak sekalian menanyakan kenapa Unhas berdiri. Ya. Atau kenapa Fakultas Hukum berdiri, atau kenapa Indonesia ini bisa berdiri. Wah, itu dia. Nah, jadi dipertanyakan munculnya Prodihan ini berdasarkan mandat dari Kemenpan RB dan Kementerian Diknas ya. Nah, jadi memang Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memang urusannya itu adalah mengurusi masalah pemerintahan, ya, mengurusi masalah pemerintahan, mengurusi masalah birokrasi. Nah, jadi untuk menghasilkan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa prospeknya prodi ini adalah untuk menghasilkan birokrat yang handal dan beretika, maka dibentuklah prodi ini. Ya, jadi yang memang dicita-citakan itu adalah bagaimana kemudian apalagi namanya birokrat-birokrat yang ada atau aparatur-aparatur pemerintahan yang ada itu memiliki kualifikasi hukum yang pertama ya. Yang kedua, dia merupakan birokrat yang andal, yang mampu. Karena kan ini mengenai hukum, apapun yang Anda lakukan di dunia ini semuanya pasti ada kaitannya dengan hukum, ya. Apalagi masalah pemerintahan. Nah, makanya inilah yang ingin dicapai, inilah yang ingin dituju oleh kementerian. Nah, karena ini masalah pendidikan, maka apalagi namanya koordinasinya itu ke Kementerian Pendidikan Nasional. Berdasarkan keputusan kedua kementerian inilah kemudian didirikanlah Prodihan di Universitas Hasanuddin. Ya, sebenarnya bukan cuma Universitas Hasanuddin yang ditawarkan pula ke beberapa perguruan tinggi lainnya. Tetapi yang siap untuk melaksanakan program studi ilmu hukum ini, program studi hukum administrasi negara ini adalah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sampai sekarang belum ada yang berani membuka itu kecuali kita. Oke, seperti itu mungkin secara umumnya. Nah, kemudian ditanyakan kenapa ada magang? Karena kita ini kan hukum administrasi negara. Yang Anda pelajari di prodi hukum administrasi negara ini lebih banyak berkaitan dengan administrasi negara. Ya. Jadi ini yang mau diimplementasikan. Diimplementasikan di pemerintahan. Jadi hampir sama dengan ber-KKN, tapi kalau KKN kan ke masyarakat. Kalau magang ini, ya Anda mengimplementasikan ilmu Anda langsung di pemerintahan. Ya, apa yang Anda sudah dapatkan di bangku perkuliahan itu diimplementasikan di pemerintahan. Anda melihat bagaimana orang menjadi aparatur negara. Bagaimana orang membuat suatu keputusan misalnya, ataukah misalnya membuat suatu berkontrak ketika pemerintah berkontrak dengan swasta atau dengan pihak lainnya. Nah, itu yang Anda akan lakoni ketika melakukan magang nantinya. Nah, dan itu akan dijelaskan nantinya di pembekalan ketika Anda sudah magang nanti. Nanti tenang saja. Suatu saat Anda akan, yang di Prodihan ya, yang di Prodihan suatu saat Anda akan dapat itu dan Anda akan diberikan pembekalan tentang apa itu sebenarnya magang. Oke? Saya pikir secara umum seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, itu tadi ya jawaban dari Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara. Saya harap adik bisa mengerti dengan baik ya apa yang disampaikan. Jadi beliau memang apa yang disampaikan oleh beliau itu memang yang terjadi selama ini di
program studi hukum administrasi negara. Jadi sebenarnya mahasiswa Han itu bangga lah ya, karena dia satu-satunya di Indonesia. Meskipun gelarnya adalah sarjana hukum, tetapi kekhususannya adalah sarjana hukum administrasi negara. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, langsung satu kali Bapak ini ya. Pertanyaan kedua dari Rizaldi, yang ketiga Nur Sabrina, dan yang keempat Nova Yogari akan langsung dijawab oleh Bapak Dr. Maskun SH LLM. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Ya, terima kasih banyak Ibu Moderator. Terima kasih banyak juga untuk pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Ya, yang pertama penasihat akademik. Jadi penasihat akademik itu nantinya akan berasal dari dosen di Fakultas Hukum. Jadi dosen nanti akan membimbing kalian. Jadi kalau ada persoalan akademik dan non akademik nanti bincangnya dengan penasihat akademiknya. Jadi sebenarnya praktiknya ini yang harus dioptimalkan. Biasanya kalau teman-teman mahasiswa itu kalau sudah kuliah sudah malas mau kenal itu namanya penasihat akademik. Mau ketemu penasihat akademiknya kapan? Nanti pada saat awal semester atau kalau lagi ada masalah baru ketemu penasihat akademiknya. Padahal bukan seperti itu sebenarnya. Karena penasihat akademik itu kan pada dasarnya dia di SK-kan oleh dekan dan usulnya itu berasal dari prodi. Jadi nanti kalau pertanyaan berikutnya kapan kalian tahu penasihat akademiknya, tunggu pada saat minggu pertama kuliah, nanti kita sudah akan rilis setelah kita finalisasi semua nama-nama mahasiswa, kemudian kita akan keluarkan setiap dosen akan menjadi penasihat akademik untuk berapa mahasiswa. Baik itu dari angkatan yang terbaru sampai dengan angkatan yang lebih senior. Oke, itu penasihat akademik. Yang kedua tentang Merdeka Belajar, ya tadi yang Merdeka Belajar yang dari Palopok. Jadi yang jelasnya kamu dimungkinkan untuk memprogramkan, misalnya kamu tadi ikut program Merdeka Belajar untuk pertukaran pelajar di semester 3. Terus di semester 5 boleh lagi nggak? Boleh kok. Kan nggak ada yang membatasi, karena yang terpenting adalah kamu memiliki strategi yang bagus. Dan yang kedua, sehubungan dengan pertanyaan tadi yang penanya kedua, jangan lupa karena semua harus dikomunikasikan dengan Kaprodi dan penasihat akademik. Jadi harus didiskusikan supaya apa? Supaya mata kuliah yang diprogramkan itu bisa terprogram dengan baik. Karena itu kan harus dikonversi. Jadi kalau kamu ngambil mata kuliah dan mata kuliah tersebut tidak bisa dikonversi, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, itu akan menjadi jatuhnya ke surat keterangan pendamping ijazah. Tapi sehubungan dengan pertanyaan yang kedua tadi, boleh. Pertanyaan sebenarnya yang lebih kritis menurut saya, apakah boleh mata kuliahnya sama? Misalnya kalau kamu melakukan pendalaman, boleh saja juga sebenarnya. Misalnya kamu ngambil mata kuliah A di Indonesia, terus ketika kamu ketika di semester 5 hendak ngambil mata kuliah berikutnya, itu boleh sebenarnya. Tetapi kan sayang, kan hanya kita hitung hanya satu konversi mata kuliah. Jadi kita tidak akan mungkin mengkonversi satu mata kedua dalam 2 nilai. Kita hanya akan mengambil 1 nilai. Dan prinsipnya semua konversi yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan hanya yang menguntungkan nilai dari mahasiswa kita. Jadi kalau berangkat dari tadi yang saya sampaikan bahwa kita sudah melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sejak launching 2020 semester awal hingga hari ini, maka kita punya kebijakan di universitas dan khususnya di Fakultas Hukum, kita tidak akan mengkonversi nilai yang merugikan mahasiswa. Contohnya begini, SKS-nya di mata kuliah kita 4 misalnya atau 3. Di mata kuliah universitas yang kita kerjasama atau yang kemudian menjadi mitra 2 SKS. Maka yang kita akan lakukan adalah mengambil yang 3. Walaupun nanti nilainya akan tetap mengkonversi yang 2. Nah, itu. Jadi sifatnya selalu akan memberikan keuntungan kepada mahasiswa ya, seperti itu. Kemudian yang tadi yang terakhir, intinya sebenarnya kalau kita bicara Merdeka Belajar, sebenarnya universitas itu ditetapkan oleh tergantung ya. Kalau misalnya konsorsium ya konsorsium. Kalau F2F tadi yang saya jelaskan juga akan sangat ditentukan oleh fakultas dengan fakultas. Mahasiswa tidak boleh menentukan universitas. Mahasiswa nanti itu milihnya memilih universitas iya, tetapi yang dipilih itu berdasarkan yang ditawarkan oleh pihak konsorsium. Kalau kita pakai konsorsium, apakah kita pakai konsorsium PTNBH atau konsorsium Merdeka Belajar, itu sangat tergantung, ataupun Permata Sakti tadi yang saya sampaikan,
maka mata kuliah dan universitas itu sudah sudah ada dalam list. Begitu juga yang keluar negeri juga universitasnya sudah ada. Jadi kita hanya akan memilih. Jadi tugas mahasiswa adalah memilih universitas yang hendak dituju. Tetapi tidak boleh memilih universitas yang tidak ada dalam list. Misalnya kamu memilih universitas A misalnya, tidak ada dalam list konsorsium misalnya, ataupun tidak ada dalam list Permata Sakti. Maka itu tidak bisa, kampus itu tidak bisa kalian pilih. Kalian hanya boleh pilih terhadap universitas ataupun fakultas yang telah ditentukan baik oleh kementerian maupun oleh universitas dan fakultas. Seperti itu intinya. Saya kira itu saja. Baik. Nggak ada lagi saya pikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak KPS atas jawaban yang diberikan. Baik, dengan selesainya sesi tanya jawab tadi, maka selesai pula lah seluruh paparan atau sesi satu ini mengenai pengenalan program studi. Baik, semoga apa yang disampaikan oleh para pemateri kita pada siang ini menjadi bekal ya bagi adik-adik dalam menempuh studi nantinya. Ya, mulai minggu depan mungkin ya kita sudah masuk. Ya, diingat baik-baik apa yang disampaikan dan yang belum diketahui cari tahu lagi di peraturan akademik. Dan semoga perkuliahan yang saudara jalani nanti berjalan dengan lancar. Baik, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Berikan applause, tepuk tangan yang meriah kepada kedua pemateri kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas materi yang diberikan. Dan kepada adik-adik atas perhatiannya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada panitia.